Oke, baik anak sekalian, sekali lagi kelas 12.4, 12.7. Terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Sama seperti tadi Pak Redi ya, mudah-mudahan besok mendapatkan hasil yang terbaik ya. Oke, ini PPT untuk besok mulai dari kelas 10, 11 dan 12 ya. Oke, yang berikutnya mengenai 3 teknik dasar menendang bola. Ini pasti kalian sudah, kalau bahasa Sunda mah sudah melotoknya, sudah hafal nih. Menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki ya. Kemarin di soal itu yang ditampilkan misalnya menendang dengan apa? Dengan punggung kaki. Nah, pertama itu di bagian apa dulu kita misalnya ya? Sikapnya apa dulu? Yang pertama berdiri di belakang bola dan seterusnya ya. Oke, nanti Bapak sampaikan lah soal yang ininya. Berikut. Nah, 3 teknik dasar menendang bola, kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Nih, keterampilan gerak menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ya, urutannya seperti ini nih. Berdiri tadi posisi melangkah, kaki kiri di depan, kanan di belakang. Berarti ini kaki tendangnya kaki apa? Boleh direspon? Kalau kaki kiri yang di depan, kaki tendangnya di belakang, berarti yang menendang kaki apa? Kanan. Kaki kanan ya. Oke. Nah, nanti jangan lupa nih, sebenarnya kalau kalian bisa lihat di sini ada kunci terakhirnya di sini nih. Terakhirnya nih, gerakan selanjutnya diikuti gerakan lanjut atau follow through-nya ya, diimbangi anggota tubuh lainnya. Ngerti ya? Kata kunci lagi yang terakhirnya kali ya. Nah, di sini menggunakan kaki bagian dalam. Nah, ini kaki bagian dalam, di sini yang terakhir kaki bagian dalam nih ya. Itu mungkin kata kuncinya. Jadi tolong besok jangan lupa nih kata kunci yang sepertinya ya. Atau nanti dengan kaki bagian luar. Nah, berarti di sini gerakan keempatnya sepertinya kaki bagian luar ya, jangan salah. Oke, berikutnya. Nanti setelah ini kalau ada keburu Bapak tampilkan soalnya ya. Oke, menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, seperti ini ya gambarnya. Karena kaki bagian dalam nih. Kalau bagian luar sebelah sini. Punggung kaki ini yang dekat, tali sepatu di sini ya. Oke, berikutnya. Oke. Ini yang jarak dekat bisa menggunakan kaki bagian dalam ya. Jadi istilah ini bisa digunakan untuk mengoper jarak dekat selain digunakan untuk mengoper kepada teman saat bermain. Dan juga dapat digunakan untuk mengeksekusi dengan penalti ya, bisa kaki bagian dalam juga. Kalau mau agak keras tuh bisa kaki bagian punggung kaki ya, emang keras sekali tuh. Tentunya dengan teknik yang benar. Kalau nggak benar, bisa jadi nanti malah mengenai tanah ya, atau malah terlalu ke atas. Oke, berikutnya. Nih, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerak menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ya, sikap badannya kaku, kaki tumpul tidak di samping bola. Nih, kaki tumpul tidak di samping bola. Kaki tendangnya tidak stabil. Badannya kurang condong ke depan dan tidak diikuti gerakan lanjut ya. Ini kesalahan-kesalahannya. Berikutnya. Oke, ini kaki bagian luar ya. Urutan geraknya seperti ini, sama sikap tubuh berdiri menghadap ke arah bola. Kalian mungkin bisa sambil ini ya, screenshot gitu ya. Nah, di sini jangan lupa tadi nih kata kuncinya, kaki bagian luar di sini nih. Ya. Nih, yang pertama sikap tubuh berdiri menghadap ke arah bola. Tempatkan kaki kiri. Ini contohnya kaki tendangnya kaki kanan semua ya. Jangan terbalik nanti. Ya. Dan seterusnya. Oke, berikutnya. Menendang bola dengan kaki bagian luar nih seperti lihat ini. Bolanya biasanya putarannya ke arah luar ya, menyintir gitu, muter bolanya ya. Melintir. Oke, berikutnya. Ini Bapak agak cepet ya. Karena banyak slide-nya nih. Oke, teknik yang barusan biasanya digunakan untuk memberi umpan kepada pemain secara menyilang tuh ya, menyilang sehingga posisinya berlawanan dengan posisi kita. Umpan yang diberikan menggunakan teknik ini dapat menjadi umpan terobosan untuk mengecoh lawan, bisa jadi ya. Tendangan ini merupakan sebuah tendangan yang menggunakan kaki bagian luar sebagai tumpuan bola agar melesat ke depan dengan jarak yang dekat. Jelas ya. Oke, berikutnya keterampilan gerak menendang bola dengan punggung kaki. Ya, sikap berdiri sama di belakang bola. Letakkan kaki tumpuk di samping bola dengan jarak sekepat tangan. Kaki tendang ke belakang lurus. Nah, ini hampir sama dengan tadi. Nah, di sini yang tadi jangan lupa selalu pada punggung kaki ya. Jangan lupa nih.
Sikap akhirnya dari tendangan diikuti dengan gerak lanjut kaki, ya. Gerak lanjut kaki, tendang dan diikuti oleh anggota tubuh lainnya. Nah, seperti ini ya, nih punggung kaki nih. Ya, nih sekepalan tadi, sekepalan dekat ke bola, baru kena punggung kaki yang ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Tendangan ini bisa digunakan untuk jarak pendek maupun jauh, tapi kebanyakan punggung kaki jarak jauh ya. Jika akan melakukan umpan dengan jarak yang cukup jauh, biasa menggunakan teknik ini ya. Beberapa pemain lebih memilih tendangan ini untuk tendangan penalti. Nah, yang tadi Bapak sebutkan tuh. Kenapa? Karena bolanya akan melesat sangat keras ya, susah dijangkau, apalagi tendangannya ke pojok, ujung, atas atau bawah, itu susah dijangkau ya, dengan gawang yang sangat lebar ya, sekitar 7 meteran ya, 732. Itu tendangannya sangat cepat sekali, bisa jadi cuma hanya beberapa detik ya, sekitar 1 detik kali ya. Oke, berikutnya teknik menyundul bola nih. Kalian nanti perhatikan semua ya. Ini kalau kalian nanti baca semua, pahami, kalian ulang lagi nih. Insya Allah ya. Tadi yang kata Pak Reddy, hasil terbaik insya Allah ya. Teknik menyundul bola. Silakan kalian lihat dulu. Kalau mau bacakan kayaknya nanti habis waktunya nih ya. Ya, ini teknik bisa kalian screenshot kali, bisa? Bisa Hasya? Pak, boleh tolong minta filenya aja nggak Pak? Nanti di akhir lah ya, nanti di akhir. Oke, nanti juga Bapak coba tampilkan soal yang kemarin TO3-nya ya. Oke, ini teknik menyundul bola ini ya insya Allah ada di soal ya. Oke, berikutnya nih teknik menyundul bola ada dalam beberapa posisi. Nah, ini kalau nggak salah ada di soal TO3 nih ya. Nih, teknik menyundul bola dalam permainan sepak bola, menyundul bola dengan melompat nih. Ya. Bapak cepat aja ya. Kemarin ada dengan melompat, ada dengan apa lagi Gilang? Masih ingat? Posisi melompat, posisi apa lagi? Halo? Posisi menjatuhkan. Diam ada ya. Ada sambil diam, ada sambil melayang. Tapi intinya jangan lupa saat ketika akan menyundul bola atau heading yang kena itu bagian apa. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Walaupun posisi diam, sambil lompat, atau ini sambil menjatuhkan badan sambil melayang nih. Jangan lupa selalu bola kena ke bagian apa. Nih, bagian apa nih? Ini kelihatan nggak? Yang Bapak ini kan, kursor Bapak ini kelihatan nggak? Menggunakan apa? Asya dan kawan-kawan menggunakan? Halo, yang lainnya? Menggunakan dahi. Dahi, ya, nah itu jangan lupa ya, kata kuncinya tuh menggunakan dahi. Walaupun saat melayang menyamping tetap aja yang kena harus dahi, bukan kepala bagian samping, itu bisa pusing nantinya ya. Selalu kena bagian dahi ya. Oke, berikutnya. Nih, prinsip menyundul bola atau heading yang benar. Lari menyebut arah datangnya bola, pandangan mata dan seterusnya. Otot leher dikeraskan dan dikuatkan ya. Gunakan dahi atau kening untuk menyundul bola. Jangan menggunakan bagian lain dari kepala. Nah, yang tadi tuh, sehingga membuat kepala Anda tersakiti ya. Badannya ditarik ke belakang sehingga akan melengkung dan mudah untuk menyundul bola. Juga buat dorongan ya. Bolanya kenceng datangnya tuh ya. Oke, berikutnya pada saat menyundul tataplah bola ya, jangan memejamkan mata saat akan menyundul ya. Setelah kena biasanya ya oke. Lihat di mana bola akan datang dan ikutilah dengan gerakan berlari menyongsong bola. Oke, berikutnya istilah-istilah dalam permainan sepak bola ya. Mungkin kalian sudah familiar ya. Ada juggling, dribbling, shooting, passing. Oke, di sini yang tampilnya seperti ini ya. Berikutnya tendangan penalti ya, kalian sudah tahu ya nih jaraknya 11 meter nih. Mudah-mudahan besok keluar nih, jaraknya jangan salah. 11 meter, bukan 12 meter ya, atau 12 pas tuh di acara televisi ada jaraknya 12 pas. Padahal aslinya 11 meter. Mungkin dulu diukur dengan jarak langkah ya. Aslinya 11 meter ya, jarak tendangan penalti ke garis gawang. Oke, berikutnya tendangan sudut tadi. Nah, tendangan sudut ini nanti akibat apa aja? Kira-kira tendangan sudut ini dilakukan, bola yang keluar di garis
Garis mana coba kalau tendangan sudut? Siapa aja di sini yang hadir teh? Selain Hasya, Gilang, siapa lagi? Sabrina Al, Sabrina Indi, siapapun yang lain silakan. Gimana? Nanti kalau soal seperti ini, karena apa tendangan sudut teh? Bolanya keluar. Bolanya keluar kemana dulu? Ke garis akhir atau ke garis samping? Samping ya. Ke garis akhir atau end line. Kalau samping itu lemparan ke dalam ya. Oke, jangan terbalik. Garis samping gawang ya. Jelas ya? Berikutnya, oh ini tadi nih. Tendangan bebas. Ngerti ya? Kenapa tuh terjadinya tendangan bebas? Nih. Didapat dari salah satu anggota tim lawan melakukan pelanggaran di luar kotak penalti. Tendangan bebas menjadi sebuah hadiah kesempatan untuk bisa mencetak gol. Tendangan bebas ada bebas langsung, ada bebas tidak langsung. Masih ingat nggak tendangan bebas langsung pelanggarannya seperti apa? Coba tahu nanti ada di soal seperti itu. Kalau bebas langsung seperti apa? Seperti handsball ya, sliding tackle itu bisa tendangan bebas langsung. Nah, yang tidak langsung Bapak suka pernah memberitahu juga kalau tendangan bebas yang tidak langsung itu misalnya salah satunya karena pemain belakang melakukan passing ke belakang ke penjaga gawang. Nah, penjaga gawang mungkin nggak konsentrasi atau apapun, bolanya langsung ditangkap. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya terjadi tendangan bebas tidak langsung ya buat tim lawan pastinya ya. Oke nih diving. Mungkin kalian sudah familiar juga ya, yang putra terutama mungkin diving di sepak bola ada, tapi kalau ketahuan wasit bisa dia karena kartu kuning ya, jangan salah tuh. Ya, beda dengan diving di bola voli. Kalau di bola voli sambil ngambil bola sambil menjatuhkan badan. Oke, berikutnya nih, satu lagi offside nih. Kemarin ada di soal, Bapak ingat tuh, ya. Gimana nih pengertian offside? Ya, terjadi jika seorang pemain diberikan bola berada lebih dekat dengan garis gawang, ya. Gilangnya berada dekat dengan garis gawang. Pemain tim bertahan lainnya di depan Gilang semuanya, ya. Jadi yang paling dekat dengan garis gawang pemain yang menyerang, ngerti nggak? Ya seperti yang ada di gambar tuh ada garisnya kan. Nah kalau diumpan ke yang dekat ke gawang sendirian itu yang offside. Kalau dia tidak diberi tidak menerima bola, ya berarti dia tidak dikenai offside. Oke, jelas ya sampai di sini? Boleh direspon? Yang Putri kali? Yang Putri ngerti nggak yang Putri? Di kelas ini ada yang Putri kan banyak kan? 12, 4, 5, 6, 7. Halo, jelas nggak? Kemana ini teh yang Putrinya nggak ada satupun? Cuma dengerin dulu aja. Jelas ya? Oke, nanti Bapak ini kan lagi lah. Ininya Bapak sampaikan lagi ya. Oke, berikutnya. Ini apa? Oh, ini warming up lah ya. Oke, ini tadi statis dinamis ya. Sudah pernah ya dipraktekkan juga ya. Oke, berikutnya ada pendinginan tadi ya. Kita lanjutkan. Oke, ini kemarin juga ada di soalnya nih. Cara melakukan passing atas dan passing bawah. Nih, kemarin tuh kebanyakan posisi badannya hampir sama lah ya. Buka kaki selebar bahu, pandangannya menghadap datangnya bola. Nah, ini yang paling penting lagi. Perkenaan tangannya nih. Ya, kalau passing atas berarti jari-jari tangannya dibuka ya, jangan salah nih. Di sini yang terakhir jawabannya memang mirip-mirip semua, tapi yang paling tepat mengarah ke jawabannya kalau passing atas berarti jari-jari tangannya dibuka seperti ini. Ya, dibuka nih jari-jari tangannya. Kalau passing bawah, tangannya dikepal lurus ya, membentuk huruf V. Oke, mudah-mudahan masih ingat tuh pelajaran kelas 11 tuh. Oke, kita lanjutkan. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan passing atas bola voli ya. Nih, posisi kedua kaki pada saat melakukan passing tidak dibuka lebar nih, tidak dibuka lebar. Berarti harusnya dibuka lebar selebar bahu ya. Posisi kedua lengan kaku tuh. Nih kalimat inti. Kaku dengan selalu lurus ke atas, tidak dikembalikan posisi semula ya. Ini passing atas. Menerima bola dengan cara sedikit menangkap dengan jari-jari tangan yang tidak diperbolehkan ya. Jadi nggak boleh ditangkap, nggak boleh ada saat berhenti beberapa detik itu nggak boleh. Harus langsung diayunkan, dipantulkan lagi ya, nggak boleh lama. Jadi pelanggaran kalau gitu ya. Oke, berikutnya perkenaan pada bola tidak mengenai pada ibu jari manis dan telunjuk, cenderung menggunakan bantalan
telapak tangan ya, passing atas nih. Tidak ada gerakan selaras dengan bola pada saat kedua lengan menerima bola nih. Ya, tadi kesalahan-kesalahannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini passing bawah, cara melakukan passing bawah sebagai berikut nih. Tadi berdiri seimbang, kedua kaki dibuka selebar bahu, lututnya sedikit ditekuk, ya, serta badannya agak condong ke depan. Kedua lengan dirapatkan dan lurus ke bawah. Ayunkan kedua lengan secara bersama-sama lurus ke atas bersamaan dengan meluruskan lutut yang tadi tangannya dikepalkan, luruskan seperti Bapak kelihatan di sini ya, kamera Bapak hidup nggak? Nah, membentuk huruf P baru diayunkan ya. Ini perkenalan pada kedua tangan. Sikap akhir adanya gerakan lanjut dari lengan yang diikuti anggota tubuh ya. Oke, berikutnya. Nih, beberapa kesalahan. Ini juga kemarin ada soal nih. Beberapa kesalahan sering terjadi ya saat melakukan passing bawah dalam bola voli. Ketika menerima bola, lengan terlalu tinggi. Kenapa kira-kira ketika menerima bola, lengannya nggak boleh terlalu tinggi? Kenapa? Halo, boleh direspon? Kenapa? Halo? Boleh, siapa yang respon? Kalau ada yang respon, Bapak lanjutkan nih. Kalau nggak ada, takutnya kalian nggak ada. Kenapa? Ya? Bolanya juga Suara Gilangnya tapi nggak jelas ya. Oke, ketika menerima bola, lengannya terlalu tinggi. Harusnya setinggi apa lengannya saat melakukan passing bawah? Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Harusnya setinggi, paling tinggi setinggi bahu, pundak ya. Kalau terlalu tinggi, bolanya bisa ke atas, jauh ke belakang. Kalau rendah, di bawah pinggang, bolanya jatuh ke depan, ke bawah ya. Oke, itu tadi kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Tubuhnya terlalu rendah karena pinggang ditekuk, sehingga operan terlalu rendah dan kencang tadi ya. Seharusnya ditekuk adalah lutut. Lengannya terpisah sesaat. Nah, nggak boleh. Harusnya tetap mengepal, nggak boleh dilepas ya. Oke, pada saat sebelum atau saat sudah menerima bola. Bola mendarat di lengan siku. Oke, enggak, jangan ya. Dekat, dekat pergelangannya ya. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam posisi pemain bola voli. Nih ada di TO3 juga nih ya. Server, libero, defender, spiker, smasher, set upper, cover, dan blocker. Kemarin pertanyaannya apa? Masih ingat nggak? Pertanyaan yang bukan ya? Cari ya, kemarin sudah ada loh. Oke, ini server, oke lah. Kalian sudah ngerti seperti ini ya. Server, libero, smasher, spiker ya. Oke, Bapak lanjutkan. Oh, ini penjelasannya juga ya. Nantilah terakhir itu mah. Ini set upper, oke. Masih yang tadi. Cover. Cover udah jelas ya kemarin ya. Ada cover smash, ada cover block. Ini blocker, oke. Kita lanjut. Oke, keterampilan gerak. Mudah-mudahan sudah pada tahu ya, servis atas, servis bawah, jump service, dan lain-lain yang mungkin kalau ada. Oke, berikutnya. Oke, ini servis bawah dulu ya, servis bawah. Berikutnya, nah ini saat melakukan servis bawah dalam permainan bola voli. Nih, kemarin ada, kemarin pertanyaannya soal servis atas. Kesalahannya di mana? Coba, ada yang masih ingat? Ayo yang lainnya, jangan Hasya sama Gilang aja. Siapa yang lainnya? 12.4 sampai 12.7 ada Gibran, ada Sandi, ada Andika, halo? 12.6 ada Haikal, siapa lagi? Banyak, ayo Hakim. Pada hadir kayak gitu? Halo? Gimana? Masih ingat kemarin salah servis atas? Ya udah, sekalian jawabannya di sini Bapak masukkan. Gimana? Lupa. Lupa? Oh ya udah nggak apa-apa lah lupa. Oke, bolanya terlalu dilambungkan tinggi ya. Kenapa? Jangan tinggi-tinggi. Nanti bolanya sulit dipukul dan timingnya juga agak susah ya. Makanya jangan dilambungkan tinggi sekali ya. Jadi kemarin soal yang di sana jawabannya barusan Bapak bilang. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Nanti setelah ini ada waktu Bapak bahas di yang TO3 nih. Ya, kemarin mudah-mudahan nanti keluar lagi di soal yang besok. Oke, ini servis menyamping lah. Ya. Nanti Bapak berikan PPT-nya. Sekarang sambil mendengarkan aja dulu nih. Oke, lay up shoot ya. Nih, lay up shoot. Gerakannya 2 langkah irama ya, 2 count rhythm nih. Berarti kalau lay up-nya tangan kanan, berarti yang pertama gerak kaki apa? Kaki kanan, kiri, lompat ya. Tangan kanan yang diangkat, kaki kanan juga, jangan terbalik. Ya, nih, 2 count rhythm. Nanti kalau ada pilihan 2 count rhythm, nah di sana coba kalian perkiraan ke arah sana. Tapi nanti awas kalau ada beberapa 2 count rhythm, hati-hati juga ya. Oke, berikutnya. Oh, ini cara melakukan lay up shoot ya. Sikap awal, pelaksanaan, dan sampai nanti saat mendarat kali ya. Oke, berikutnya. Ini tadi udah belum? Kesalahan-kesalahan lay up shoot ya. Oke nih kesalahan-kesalahannya. Langkah pertama terlalu tinggi sehingga tolakan ke atasnya lemah. Menerima bola, nah ini kemarin kalau nggak salah ada nih. Menerima bola tidak dalam sikap melayang. Ya, sehingga memperlambat syutingnya. Pada saat melepaskan bola dengan kekuatan besar, mungkin tidak pada saat berhenti di udara, atau lengan tidak diluruskan, sehingga memungkinkan timbulnya pantulan bola yang berlebihan. Pada saat melayang, kaki tidak lemas bergantung, tapi aktif, sehingga mengganggu kecepatan akurasi ya. Nih, kesalahan-kesalahan saat melakukan lay up shoot. Oke, pola pertahanan daerah, ya pemain basket ya, ada 2 nih. Zone defense, man to man, ada lagi yang lainnya? Masih ingat? Ada variasi ya. Oke, berikutnya. Macam-macam passing bola basket ya, ada chest pass, apalagi? Kita slide berikutnya ya. Ada chest pass, ada bounce pass, ada overhead pass ya. Oh iya, teringat kemarin soal yang bola basket itu ada 4 teknik dasar dituangkan dalam bentuk gambar ya. Yang terlihat beda sendiri kira-kira apa kemarin coba? Kan ada bounce pass, ada overhead pass, ada side pass, ada lagi chest pass. Nah, kira-kira yang bakal lambat yang mana? Coba dari keempat teknik dasar tersebut. Kira-kira yang bakal bolanya lambat yang mana? Halo, boleh dijawab sama siapa ya? Overhead bukan, Pak? Oh ya, overhead justru lebih untuk fast break malah lebih bagus karena akan jauh kan bolanya. Bounce bukan, Pak? Nah, itu yang bounce pass ya, karena akan lambat kan. Kalau bounce pass pasti akan lambat, mantul dulu dan itu ada yang jaga di depan. Kalau ada yang jaga di depan, bisa kita lakukan bolanya lemparnya overhead pass ya. Atau mungkin kalau jauhan dikit bisa chest pass juga, bisa agak jauh ya. Karena kan pilihannya yang dari dituangkan dalam gambar tadi yang beda sendiri bounce pass itu ya, hasil lemparnya dekat. Nah, mungkin di situ kalaupun kalian tidak tahu jawabannya dari keempat yang tadi Bob bilang dituangkan dalam gambar itu bisa kelihatan mana bolanya yang datangnya lambat ya dan yang cepat. Yang berbeda sendiri tadi kan yang bounce pass ya. Jelas ya? Jelas yang lainnya? Jelas, Oke, jelas ya? Oke, berikutnya, ini cara-caranya lah. Mudah-mudahan nanti kalian baca lagi aja ya. Ini yang bounce pass ya, dipantulkan dekat ada lawan di depan kita. Kalau nggak ada lawan depan kita, nggak usah ngasih apa bola bounce pass untuk apa ya? Nggak ada peruntukannya ya. Kalau kita bounce pass itu kalau ada lawan dekat dengan kita di depan dan jaganya ketat, kita bisa bounce pass. Jangan dekat kita kasih chest pass. Oh ya, susah nanti kejaga bolanya ya. Oke, berikutnya. Nih tadi nih, ya di atas kepala diandalkan untuk menjauhkan bola menjauhkan bola dari jangkauan lawan, ya dan seterusnya. Berguna saat antar pemain sehingga kegunaan fisik berupa tinggi, nah apalagi yang tinggi ya, bisa lebih jauh lagi lemparannya. Oke, selanjutnya, ini tadi baseball pass dan behind the back. Nah kemarin ada kalau nggak salah nih, ya soal yang macam-macam passing ya. Ada yang behind the back, ada yang apa lagi? Ayo, yang lainnya, tolong dibantu. Yang sambil menyilang apa itu? Halo? Mana tahu besok soalnya yang sambil menyilang, bolanya dipantulkan sambil menyilang apa itu? Cross?
Cross pass. crossover ya, Oh ya, cross. passing ya, menyilang. Kalau kemarin soalnya kebetulan yang behind the back jawabannya tuh. Masih inget nggak gambar yang gimana? Nanti mungkin ada di soal ya. Oke, berikutnya. Oke, ini masih ya. Oke, ketentuan pemberian poin skor. Kemarin ada di soal juga basket nih. Masih ingat soalnya yang apa? Halo, cepet. Ayo. 12-5, 4-5, 6-7. 12-6 siapa selain Gilang teh? Ada Adit, ada nggak? Adit Satrio. 12-6 siapa yang lainnya selain Gilang? Ayo. Ayo, selain 12-7 Hasya siapa lagi? 12-5 Andika. Ayo, yang Putri juga boleh. Siapa aja? Putri 12-6 ada Sabrina Al, Indi, Alicia ada ikut hadir. Gimana nih pemberian skor dalam permainan bola basket kemarin? Masih ingat di soalnya poin berapa itu? Masih ingat nggak? Poin 3 saat di mana? Di luar. Di luar. Ya. Di luar 3 point Point. area itu ya, di luar ya, yang lingkaran besar tuh ya. Kalau satu saat di mana? Nah, saat kapan tuh satu? Free throw, Pak. Lemparan bebas atau free throw ya, 1 kali. Kenapa 1 kali? Saat misalnya melakukan lay up shoot, bolanya masuk, berarti free throw-nya 1 kali. Kalau free throw-nya 2 kali gimana? Saat melakukan lay up ya, di foul, bolanya tidak masuk, berarti Gilang, Hasya dan kawan-kawan sebagai wasit harus memberikan 2 kali lemparan bebas. Kalau 3 lemparan bebas, nah yang tadi ya, Andika, Sandi, Gibran saat melempar bola 3 angka, bolanya memang tidak masuk, tapi dilanggar oleh tim yang bertahan, bolanya tidak masuk, diberikan 3 lemparan bebas. Ternyata lemparan bebasnya yang 3 tadi masuk ya, dan sambil dikenai foul, berarti lemparan bebasnya bonusnya berapa kali? Berapa? Halo, boleh direspon? Kalau lemparan bebas 3 poinnya masuk ya, tapi ternyata dikenai foul, bisa jadi kan sering seperti itu. Nah, ada lemparan bonus berapa kali? 1 kali, Pak. 1 kali, oke, terima kasih. Ya, yang lain ngerti barusan? Lemparan 1, 2, dan 3? Halo? Ngerti, Pak. Ngerti, mudah-mudahan. Oke, diwakili 1 orang, mudah-mudahan yang lainnya ngerti juga ya. Oke, kita lanjut nih. Tadi udah nih, ya. Nanti kalian baca lagi. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini perhatikan nih. Curiga besok ada nggak nih? Ya. Teknik dribble dalam bola basket nih. Ya. Change of pace dribble. Ya. Apalagi nih? Low or control dribble. Ya. Satu lagi, high or speed dribble. Nanti kalian baca sendiri lah ya. Oke. Berikutnya. Nih yang tadi ya, sudah ada di sini ternyata nih. Crossover nih, lihat nih. Ya. Seperti ini. Kemarin ini nggak ada di soal. Yang TO3 nggak ada. Besok nggak tahu nih. Berikutnya lagi. Nih, between the leg. Ini juga enggak. Kemarin mas soalnya yang behind the back. Ya, gambarnya membelakangi. Nah, ini dia kemarin soalnya nih. Mudah-mudahan nanti kalau keluar soal gini lagi jangan salah ya. Jangan salah 2 kali. Jawabannya harus diingat ya. Oke. Ini teknik dribble bola basket reverse ya. Kita lanjutkan. Pola penyerangan permainan bola basket ya. Oke, ada yang serangan kilat ya, ada yang bebas dan seterusnya. Itu di buku PAIT kelas 3 ada tuh. Nih, ya, pola penyerangan bebas tadi ya. Pass break kilat yang tadi, yang pilihannya yang bukan, yang dengan bounce pass yang tadi, yang di awal ya. Next. Oh, ini masih pola penyerangan juga ya. Pola penyerangan kilat berpola, pola penyerangan berpola atau pattern ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ke bulu tangkis, permainan bola kecil ya.
Ini macam-macam pukulan, ya. Yang pertama servis nih, servis pendek, servis tinggi, drive, dan servis cambuk atau flick. Nih, flick biasanya dipakai oleh pemain ganda, ya, yang berpasangan biasanya. Jangan lupa nih. Oh, berikutnya jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis lob. Ngerti kan ya? Kalau lawannya ada di depan net, kita kasih bola jauh ke belakang, kasih lob. Dan sebaliknya, kalau lawannya setelah mengambil bola lambung jauh ke belakang, kita lihat-lihat nih, kita bisa kasih bola apa supaya susah dijangkau. Netting. Drop shot kali ya. Kalau netting biasanya adu net ya, beradu net nih. Kalau posisi yang tadi kita bisa ngambil bola drop shot ya, pura-pura keras ke belakang, pokoknya malah jatuh dekat depan net ya. Oke. Berikutnya jenis pukulan permainan bulu tangkis tadi drive ya. Oke, kalian baca sendiri nanti. Ada drive, ada drop shot nih barusan ya. Ada lagi smash, oke ya, ngerti. Nah, ini netting nih, yang tadi pukulan dilakukan di dekat net, yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Mungkin kalian suka nonton juga ya, beradu net tuh, adu net ceritanya ya. Sampai biasanya sih salah satu sampai melakukan kesalahan ya, nyangkut di net biasanya. Dilakukan supaya shuttlecocknya jatuh di bidang lawan, jatuh sedekat mungkin dekat net ya. Susah diambil tuh sehingga lawan akan sulit mengembalikan shuttlecocknya. Berikutnya pegangan raketnya ya. Nih, ada forehand, backhand, American grip, combination ada 4 ya. Oke, nanti ingat-ingat nih, ada 4, mungkin pertanyaan yang bukan, ya, atau nanti penjelasannya salah satu, itu termasuk pegangan apa. Oke, kita lanjutkan. Ini cara memegang raket tadi ya, yang forehand seperti ini. Ya. Kita lanjut, barusan forehand, backhand. Nah, yang backhand biasanya cuma digeser sedikit pegangannya, handle-nya. Ya, Pak Diki, maaf ini untuk kehadiran, kan gabung dengan Kimia ya. Bisa dicari nggak totalnya yang sekarang berapa? Di presensinya dengan Kimia, tar. Dengan Kimia. Oh. Di itunya di TB Smartnya ada Kimia udah. Di simpaknya. Iya, ntar dilihat lagi lah. Oke. Oh, ini gabung sama yang ini? Ada berapa sih Pak Diki? Kita nanti menyocokkan dengan yang disimpak. Iya, oke, sahabat. Masih lanjut dulu ya. Oh, 43 ya. Sip. Makasih Pak Diki. Oke, nuhun pancing. Ya, tadi forehand, backhand. Kita lanjutkan nih. Ya. Ini tadi nih. Ini ilustrasi aja nih, memegang raket American grip ya. Nih, seperti megang drum seperti ini. Ya, telunjuknya menempel pada bagian pegangan raket yang luas lebar. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang kombinasi. Nanti kalian baca sendiri lah ya. Kita cepat dulu. Permainan bola kecil lainnya, tenis meja. Ya, jenis pukulannya apa aja nih? Ada push, ada drive, ya. Chop seperti menebang pohon. Ya. Berikutnya permainan tenis meja masih servis ya. Servis dan blok nih awal mula servis. Masih ingat kan tenis meja seperti gimana aturannya? Bolanya dilambungkan. Masih ingat berapa senti ya? Bapak lupa nih. Berapa senti lambungkannya? Halo? Menato udah keluar berapa tinggi lambungannya? Ya, cari sendiri itu ya. Masih berikutnya ukurannya spin, lob, dan smash ya. Oke, itu tadi jenis-jenis pukulan di permainan tenis meja bola kecil. Oke, kita ke mengenai penskoran. Nah, kemarin ada soal tenis meja permainannya 5 game ya. Satu gamenya kemarin masih ingat berapa skornya? Masih ingat soal yang TO3? Halo, 43 siswa? Masih ingat? Kemarin ada berapa game? Ada 5 game kan? Pertanyaannya, siapa yang memenangkan game terakhir ya? Jadi yang dilihat pertama bukan jumlah skornya dia 11-4 atau 11-9 ya. Jadi dilihat 5 gamenya.
Di game terakhirnya kalau skornya sama 2-2 nih. Nah, di game terakhir yang selisihnya lebih banyak. Kalau skornya sama ternyata harus selisih 2 ya. Jangan lupa. Kalau 9-9 udah pasti sampai 11 karena sekarang memang yang 11 ininya skornya. Kalau 10-10 berarti sampai 12, sampai selisih 2. Jadi pertanyaannya yang kemarin tuh yang memenangkan 11 pertama atau selisih 2 lebih banyak ya untuk game kelimanya. Walaupun mungkin di game 1-2-nya dia atau 3-1-2-nya dia kalahnya lebih angka yang didapatkan sedikit mungkinnya bisa aja ya. Oke, jadi kemarin jawabannya yang skornya lebih 2 kalau skornya tadi kata sama pertanyaannya ya. Oke, berikutnya pembelajaran teknik jalan cepat nih. Ya. Teknik jalan cepat. Semuanya start berdiri ya. Oke, beda dengan lomba lari lainnya. Kalau jarak pendek kan jongkok betul ya. Jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh itu beda-beda peruntukannya. Kalian baca lagi nanti. Oke, ini pembelajaran teknik jalan cepat. Ya. Nanti Bapak berikanlah ininya. Berikutnya lompat jauh ya. Nih, lompat jauh ada awalan, tolakan, apalagi masih ingat dua lagi, ada awalan, tolakan, terus pertanyaannya kemarin yang gaya dalam lompat jauh. Masih ingat apa aja? Dok, nilai tambah nih sama Bapak diberi kalau besok. Kalau hari ini bisa jawab. Apa aja kemarin yang gerak lompat jauh, teknik dasarnya apa aja? Selain tadi udah awalan, tolakan, sikap di udara ya, dan mendarat. Nah, kemarin pertanyaan itu sikap di udara ada apa aja? Berarti gayanya, ada gaya apa aja? Walking in the air, jongkok. Walking in the air, jongkok. Satu lagi apa? Hang. Apa hang? Menggantung. Menggantung. Nah, kemarin diberikan gambarnya. Nanti kalian lihat tuh di tengah-tengah gerakannya. Ini gerakan menggantung atau jongkok atau berjalan di udara. Kan kelihatan ya kalau berjalan di udara tuh. Ya. Jadi pertanyaan kemarin itu dengan gambar, mudah-mudahan kalian bisa menganalisa gerakan tersebut. Kemarin tuh kalau nggak salah di jawabannya yang di E gitu atau D. Nanti kalau sempat Bapak bahas yang itu ya. Masih ada waktu ya, masih ada 15 menit. Oke, ini tadi udah ya. Nih, tuh. Jongkok, menggantung, berjalan di udara. Mendarat dengan kedua kaki ya. Ibu batuk. Oke nih, nah nih gaya jongkok ya. Kelihatan ya di sini ya. Betul ya. Nah, ini jongkok. Kemarin di soal ada nih. Ini berikutnya hang style, gaya menggantung nih. Kelihatan kan menggantung nih? Ya, sambil menggantung. Yang terakhir tadi walking in the air. Nah, ini dia. Nih, walking in the air ya. Berjalan di udara. Oke, kita lanjut cepat aja. Masih ada sekitar 15 menit. Oke, komponen kebugaran jasmani, kekuatan atau strength nih, bentuk-bentuk latihannya ya. Nih. Ada push up. Ya, ini apa nih? Back up ini ya. Ada nih yang menggantung palang tunggal. Namanya apa ini? Halo. Namanya apa? Yang menggantung itu apa nih? Alatnya apa? Gerakannya? Pull up. Pull up ya. Nih pull up nih. Ini back up. Push up tuh ya. Nih dadanya turun ke bawah sini. Oke, berikutnya. Rada cepat aja. Oke, latihan daya tahan nih, lari jarak jauh, jogging, berenang, bersepeda. Ini pakai treadmill ya. Next. Daya tahan otot, muscular power ya. Ini ada apa nih teh namanya? Ini apa? Loncat apa? Halo? Loncat tinggi. Loncat tinggi. Apa sih? Lupa sih namanya. Vertical jump ya. Nih power, mengukur daya ledak otot, kecepatan dan kekuatan ya. Nih seperti ini. Oke, berikutnya. Ini kecepatan pastinya. Oke, kecepatan ya. Latihannya lari jarak pendek nih. 100 meter, 200 meter. Ya, sampai berapa kalau jarak pendek teh? Sampai berapa?
400 ya. 100, 200, 400. Kalau jarak menengah mulai dari 800, 1500 dan seterusnya. Jarak jauh juga. Nah, ini ada soal kemarin nih. Bapak lupa soal berapa mengenai di sana dituangkan dalam bentuk gambar. Ini latihan apa nih? Ya. Ini untuk kelentukan nih, latihannya seperti ini. Ya. Kemarin ada jawabannya kalau nggak salah nomor 2 dan 3 jawabannya seperti itu. Ya. B dan C, nggak tahu nanti sama nggak, tetap di B dan C atau berubah. Berikutnya, latihan kelincahan atau agility. Ini apa? Yang pertama apa nih? Lari apa? Menyilang apa? Zigzag, Pak. Zigzag run. Nih gambar yang kedua apa nih? Ini apa? Bolak-balik, Pak. Ya apa bolak-balik teh? Bisa nanti ada di harus bahasa asingnya. Apa bolak-balik teh? Shuttle run ya. Oke. Dan seterusnya nih. Berikutnya. Benar-benar keburu. Berikutnya mengenai senam ya. Nih federasinya ya. Untuk senam, FIG, ingat-ingat, Federasi Internasional de Gimnastik. Ya. Ada apa aja senam? Senam artistik putra, putri. Ya, kita lanjut. Ada juga tadi senam ritmik, senam akrobatik. Kita lanjut lagi. Senam aerobik, senam trampolin, senam umum. Kemarin kita yang putra senam SKJ 84, termasuk senam apa tuh? Senam kebugaran jasmani, masuknya kemana? Ya. Nanti dilihat lagi. Berikutnya, trampolin senam umum. Nah, nih SKJ kemarin. Ya, mudah-mudahan ada soal besok nih. Termasuk apa yang kemarin kita SKJ 84 kalau nggak salah ya. Termasuk senam umum nih. Jangan kebalik. Berikutnya. Oh, ini tadi sudah ya, jenis-jenis senamnya. Kita lanjut. Agak cepat aja. Masih ada sampai berapa slide nih. Senam artistik. Ya. Kita teruskan. Nah, ini lagi yang paling penting. Kemarin ada soal nggak nih? Nomor alat yang dipertandingkan, ya. Tidak sama putra dan putri, ya. Nah, seperti ini nih, perbedaan yang di putra dan putri. Ini kira-kira kalau palang bertingkat buat siapa nih? Nih, palang bertingkat. Buat putra, buat putri. Halo? Putri ya, Pak. Buat putri ya, jangan ragu-ragu nih. Mungkin kalian nanti bisa sambil dilihat di YouTube palang bertingkat putri pastinya ya. Putra nggak ada. Coba lihat nanti bisa pada salah, nggak ada untuk palang bertingkat buat putri nih. Apalagi ya perbedaannya. Kalau gelang-gelang putra putri kira-kira. Siapa tuh? Kalau gelang-gelang putra ya. Nah ini nih balok keseimbangan. Buat, nih gambarnya udah ada nih. Buat putri ya. Oke nih, coba untuk artistik putri, alat yang di pertandingan nih. Buat putri, floor exercise, meja lompat atau vaulting. Ya. Nih palang bertingkat, nanti jangan salah. Terus balok, keseimbangan yang putra ada nggak sebentar. Nah ini buat putra, kuda-kuda pelana ya, pommel horse. Terus ada palang sejajar. Palang sejajar, kalau tadi putri palang bertingkat, putra palang sejajar nih. Dulu Bapak dapat kuliah ini nih. Lumayan tangannya agak-agak lecet juga ya. Nah, yang satu lagi putra nih palang tunggal, horizontal bar. Palang tunggal bisa juga dipakai tadi yang untuk latihan kekuatan ya, dibuat seperti ini. Tadi apa? Pull up ya, betul ya? Pull up. Berikutnya ini panjang tingginya. Sambil ingat-ingat aja ya, mana tahu ada di soal juga. Nah ini tadi perbedaan yang putra dan putri tadi ya, sudah dengan gambarnya. Kita lanjut. Nah kontraksi isotonik dan isometrik ya. Kontraksi isotonik gimana? Contohnya kontraksi isotonik apa kira-kira? Kemarin ada di soal kayaknya tuh. Barbel ya, Pak. Kontraksi isotonik apa, ngangkat dumbbell? Ya, Pak. Oke, ada perubahan ya, ototnya memanjang menek, betul ya. Nah, kalau yang isometrik tetap ya, seperti mendorong tembok. Nah, itu kan pasti ototnya tetap nggak ada perubahan ya. Oke, kita lanjut.
Ini masih yang kontraksi isotonik. Ya nih seperti tadi nih, yang tadi kata siapa temanmu? Tak hilang gitu. Ya. Nih, contoh isotonik, squat, push up, pull up, bench press dan seterusnya ya. Nah, ini yang isometrik nih, plank, dorong tembok, meja mungkin yang nggak bisa terdorong ya. Nih, ototnya tetap tidak memanjang, tidak memendek, betul ya. Oke, berikutnya perbedaan kontraksi isotonik isometrik. Pada kontraksi isotonik, ketegangannya konstan sedangkan panjang ototnya bervariasi. Ya. Dalam kontraksi isometrik, panjang otot tetap konstan sementara ketegangannya bervariasi ya, dan seterusnya. Berikutnya, ini masih perbedaan tadi. Ini manfaatnya, ya nanti kalian baca-baca lagi. Ini banyak sekali. Ini juga ragam manfaat latihan isometrik. Berikutnya pola rangkaian keterampilan gerak senam lantai. Pertanyaan kemarin itu ada beberapa gambar, memang diacak pastinya ya. Nah, gerakan awalnya jangan lupa. Kira-kira apa gerakan awalnya? Nih di bawah ya, ada nih, jangan lupa nih. Gerakan awalnya guling depan atau roll depan ya. Setelah roll depan apa? Roll belakang. Nah, saat posisi roll belakang, kita bisa melakukan apa? Headstand atau handstand. Setelah handstand tadi, berarti kalau berdiri dengan tangan ya, kakinya di atas, setelah itu kita bisa lakukan sikap kayang. Nih, kayang mungkin tahu ya, baru sikap lilin. Setelah sikap lilin, berarti kalian harus berdiri untuk melakukan apa nih? Melakukan meroda atau cartwheel dan round off. Round off itu kalian seperti gerakan meroda, tapi dengan dua tangan dipantulkan melompat mendarat dengan dua kaki ya. Nanti lengkapnya kalian bisa cari sendiri sih yang mengenai round off ya. Nah ini kemarin di soalnya seperti ini ya. Jadi yang pertama nih urutannya nih, roll depan, roll belakang, tadi yang sudah Bapak sebutkan di depan ya, ada handstand, selain handstand, headstand, sikap kayang ya. Setelah sikap kayang, lilin, meroda, baru nih tadi round off urutannya ya. Mudah-mudahan ingat. Oke, berikutnya ini penjelasannya lah ya, kita lewat dulu aja. Roll depan, kayang, tadi headstand, handstand, handspring ya. Coba berikutnya meroda tadi ya, baling-baling meroda teh. Mungkin pernah dengar juga. Oke, berikutnya bentuk senam aerobik, high, low, mix. Ya, ada 3 nih. Ada lagi enggak? Nah, berikutnya paduan gerakan ya. Kemarin mungkin sudah juga ya putra putri ya. Kira-kira paduan gerakan untuk butterfly apa nih? Gerakan tangannya dengan kakinya apa? Kemarin masih ingat nggak? Gilang masih ingat? Asya? Dipadukan gerakan kakinya dengan apa misalnya? Masih ingat? Dengan ritmik lagu, Pak. Dengan apa? Ritmik lagu. Iya betul, dengan lagu, ritmik. Nah paduan gerakan tangannya kalau butterfly bisa dengan, masih ingat nggak nih pilihannya di sini ada two touch, ya. Ada apa lagi? Yang tumitnya apa? Heel touch. heel touch ya, udah oke lah, lupa kali gitu ya. Oke, berikutnya mengenai ini menghindari pergaulan bebas. Yang pertama memperkuat pendidikan agama, ya, membentuk karakter yang positif, memilih teman, ya, mempererat hubungan orang tua dan anak, memberikan pendidikan seks pada anak dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjut. Berbagai manfaat olahraga untuk jantung dan paru-paru. Ya. Olahraga dan manfaatnya bagi jantung. Kita lanjut. Olahraga bermanfaat bagi paru-paru dan jantung dan pernapasan pastinya ya. Berikutnya slide ke berapa nih? 11. Pengertian HIV/AIDS ya. Kemarin itu pertanyaannya apa? Ada yang masih ingat nggak?
mengenai HIV/AIDS. Apa pertanyaannya? Ada yang masih ingat? Pencegahan. Pencegahannya ya, kira-kira apa kemarin teh? Yang pertama apa? Yang beriman, bukan Pak, yang ada beriman agama terhadap agama. Nah, pendidikan agama tadi ya awalnya. Oke, masih ingat berarti itu jawabannya kalau ada soal seperti itu ya. Berikutnya penanggulangannya seperti ini ya. Nih, tidak melakukan hubungan seks luar nikah dan seterusnya. Oke, ini yang terakhir, masih ada 3 menit ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, mungkin masih teringat waktu kemarin soal-soalnya. Ini ada yang agak bingung gitu, gimana? Filenya nanti bisa dilihat di mana, Pak? Oke, nanti Bapak sampaikan lah ya. Siapa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ini tinggal berapa siswa nih? Jangan-jangan udah nggak ada. 32, sudah berkurang 10. Oke, nggak apa-apa lah. Bunga